Ya pemirsa, psikolog forensik Reza Indragiri menjelaskan bahwa penyandang disabilitas bisa saja menjadi pelaku pelecehan. Karena meski ada keterbatasan, pelaku bisa memberi siasat negatif berupa ancaman dan ketakutan kepada korban. NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Siasat psikologis itu bisa berupa kekerasan, ancaman, ketakutan-ketakutan yang disampaikan kepada calon korban, ataupun bentuk-bentuk siasat psikologis yang negatif lainnya. Atau modus yang kedua adalah dengan menggunakan siasat psikologis berupa iming-iming, ajakan pertemanan, tawaran perlindungan, persahabatan, kehangatan, atau grooming behavior lainnya. Nah, sepanjang siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kemampuan untuk melancarkan siasat psikologis tersebut, baik berupa kekerasan maupun grooming behavior, maka sesudah siapapun itu, termasuk penyandang disabilitas, mungkin saja melakukan kekerasan seksual. Pemirsa, Ibunda Iwayan Agus Suwartaba, Igusti Ayu Apriyadi, seorang pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat, menyebut pelapor menjebak Agus. Ibunda Agus juga menyebut tidak percaya Agus melakukan tindakan tersebut karena keterbatasan fisiknya. Iwayan Agus Suwartaba, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ibu kandung Agus, Igusti Ayu Apriyani, tidak percaya dengan tuduhan tersebut karena selama hidupnya Agus memiliki keterbatasan aktivitas seperti makan dan minum yang harus dibantu. Sementara untuk melepas pakaian saja Agus masih meminta pertolongan orang lain karena keterbatasan fisik. Igusti Ayu juga menyebut bahwa pelaporlah yang membawa Agus ke tujuan yang tidak sesuai dengan permintaan Agus. Padahal Agus meminta diantar ke kampus. Susah. Ibu, kalau antara anak ibu dan juga pelapor ini apakah saling mengenal, Ibu, yang Ibu ketahui? Tidak dia kenal, Pak. Dia cuma minta tolong, mau minta diantar ke kampus, begitu. Dia baru kenal di teras Udayana, baru pertama ketemu, dan namanya pun dia tidak tahu, Pak. Anak saya kan minta tolong biar diantar ke kampus, gitu. Tetapi bukan ke kampus, anak saya dibawa, tetapi dibawa ke homestay itu, begitu, Pak. Dia yang menggonceng anak saya, dia yang membayar hotel, homestay itu, begitu. Dia yang bukain baju, semuanya dia, Pak, begitu. Agus juga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal pelapor dan baru pertama kali bertemu di kampus. Sebenarnya itu berawal saya dari kampus, jalan mencari makan gitu. Nah, setelah itu saya diantar pulang, tetapi saya di lain tepatnya jalan itu, Bu, gitu. Nah, sehingga saya terjadilah tindakan saya memperkosa. Sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa, gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini tidak ada masalah apa-apa, Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu, membuat saya sedih, Bu. Karena saya sendiri masih dirawat sama orang tua saya dan saya tidak bisa ngapain, Bu, gitu. Masih dibukain baju celana sama orang tua gitu. Masa saya mau perkosa, kan dia bisa melawan, atau bisa mendorong, atau bisa apa.